Ayahku mengubahku menjadi monster. Halo, saya Abigail dan ini cerita saya. Pada tahun 1955 setelah Perang Dunia II, Area 51 adalah fasilitas rahasia bernama Inita Springs Air Force Auxiliary Camp. Itu menampung senjata canggih dan akhirnya menjadi pusat eksperimen biologis yang menakutkan. Ayah saya, Doc Western, adalah salah satu dokter ilmuwan yang bekerja di sana. Ayah, saya ingin menciptakan prajurit super yang secara eksperimental kuat, yang lukanya sembuh dengan cepat dan dapat menahan kelelahan yang ekstrem, kondisi yang keras, dan dapat bertahan lama tanpa makan atau minum. Untuk mewujudkannya, ia berinisiatif melakukan eksperimen yang sangat berbahaya. Ayah saya membutuhkan seorang sukarelawan dan pikiran awalnya adalah gelandangan atau tahanan. Tapi seorang sukarelawan bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan ayahku. Dia membutuhkan individu yang sehat sempurna dan memiliki kondisi fisik dan moral yang sangat baik. Setelah memikirkan eksperimen tersebut, ayah saya membuat keputusan yang mengerikan. Sedikit yang dia tahu bahwa keputusannya tidak hanya akan memengaruhi saya, tetapi juga memengaruhi mentalnya. Dia memutuskan untuk menjadikan saya putrinya sendiri, subjek percobaan. Saya menjalani implan yang mengerikan, operasi yang mengerikan, dan tes substansi. Saya dimutilasi, dibius, dan disiksa oleh ayah saya sendiri. Semua itu menyebabkan penampilan saya berubah drastis. Gigi saya mulai tumbuh sangat besar. Tulang saya menjadi besar yang membuat kulit saya meregang sedemikian rupa sehingga terlihat keriput pada anggota tubuh saya yang memanjang. Yang terpenting, perilaku saya menjadi kurang manusiawi dan lebih seperti binatang. Banyak rekan ayah saya menyarankan dia untuk menghentikan proyek ini. Tapi ayahku sudah keterlaluan dan menjadi keras kepala. Ayah saya tahu jika mereka mengakhiri proyek, saya pasti akan mati karena tubuh saya yang dirusak hanya bergantung pada teknologi dan kondisi yang ada di pangkalan untuk bertahan hidup. Sepiring besar makanan disiapkan untuk saya yang akan sampai ke saya melalui celah di ruangan tempat saya berada. Ruangan itu disegel dengan pintu besi. Para juru masak tidak pernah tahu makhluk seperti apa yang telah diubah ayah saya di balik pintu itu. Yang mereka tahu hanyalah rumor tentang monster yang ada di dalam. Ayah saya akan datang dan mencoba untuk berbicara dengan saya dan akan mulai menangis berdiri di depan pintu. Saat itu saya telah kehilangan semua sisa kemanusiaan dalam diri saya dan proyek ini secara resmi gagal. Ayah saya kemudian menyadari kesalahan besar yang telah dia buat dan mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi sebelum melakukannya, dia memohon kepada pihak berwenang untuk tidak membunuh putrinya dan mencoba mengembalikan saya ke keadaan normal atau setidaknya membiarkan saya hidup. Pemerintah menolak untuk terus membelanjakan uang untuk proyek yang gagal ini, tetapi untuk menghormati keinginan ayah saya, mereka memutuskan untuk membiarkan saya tetap hidup. Mereka memutuskan untuk tidak mengakhiri hidup saya secara langsung, melainkan membuat saya kelaparan sampai mati. Mereka berhenti memberi saya makanan dan perawatan medis sama sekali. Saya mulai melolong dan mencakar kamar tempat saya berada. Begitu saya berhasil keluar dari kamar, alarm berbunyi. Beberapa saat kemudian, pihak berwenang menemukan sisa-sisa 2 penjaga. Pencarian segera dilakukan di sekitar dan di dalam pangkalan. Mereka akhirnya menemukan saya dan mencoba membunuh saya dengan senjata, tetapi peluru dan bahan peledak tidak merusak saya sama sekali. Mereka berhasil menangkap dan menempatkan saya di area bawah tanah pangkalan. Mereka memutuskan untuk menjebak saya di sana selama sisa hidup saya. Mereka menyegel area di bawah lapisan baja dan beton. Sudah lebih dari 70 tahun sejak hal ini terjadi pada saya dan para pekerja area 51 mengklaim bahwa hingga hari ini mereka terkadang mendengar goresan dan suara mendengus dari bawah tanah. Jika saya berhasil bertahan hidup, misteri terbesar adalah bagaimana saya bisa bertahan hidup tanpa makanan begitu lama. Semua informasi ini dirilis oleh mantan pembersih yang bekerja di lokasi tersebut. Dia setuju untuk mengungkapkan informasi ini dengan mengorbankan nyawanya sendiri karena dia tidak dapat terus memikul beban berat untuk menjaga rahasia.